Untuk study case yang kami gunakan yaitu perusahaan MyTechno, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berdedikasi dalam menyajikan produk teknologi berkualitas tinggi. Perusahaan ini membuat software internal dan eksternal berupa produk IoT, website, dan aplikasi. Maka dari itu, MyTechno membuka lowongan pekerjaan pada media sosial serta platform open recruitment mereka. Dari iklan tersebut didapatkan 3 orang pendaftar dari masing-masing posisi, yaitu posisi web developer, programmer, dan juga accounting. Untuk study ke study, maka kami memutuskan untuk menggunakan modul human research dengan yang pertama fitur recruitment, karena fitur ini berfungsi dalam proses penerimaan karyawan baru. Yang pertama, kita akan membuat job position terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu sesuai dengan study case, membuat job position web developer. Kita tambahkan web developer, dan application email ini merupakan alamat email yang akan digunakan oleh pelamar kerja untuk mengirimkan resume mereka ke perusahaan. Kita buat saja dan.com. Karena ini sudah digunakan, maka kita menggunakan 7. Maka job position web developer sudah tersedia. Kemudian kita menambahkan data dari pelamar kerja. Kita tambahkan untuk pelamar kerja di posisi web developer ada Reynald Pratama dengan gmail.com, kemudian nomor telepon 0822 524 1188. Kita samakan dengan nomor telepon. Kemudian degree dia bachelor degree. Nah, untuk posisi web developer dia masuk ke departemen production. Interviewers kita isi Devina, recruiter juga Devina. Kemudian availability kita buat di tanggal 22 Desember. Teksnya yaitu web developer. Untuk expect salary kita isi 7 juta. Untuk proposed salary 6.500.000. Jika data sudah terisi, maka kita simpan. Kemudian kita cek apakah sudah tertambahkan. Nah, untuk posisi web developer sudah tertambahkan 1 pelamar kerja, yaitu Reynald Pratama. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan di posisi programmer. Kita buat yang baru, yaitu job position programmer. Application email yaitu HRD8. Nah, sudah tertambahkan. Kemudian kita memasukkan data dari pelamar kerja. Untuk pelamar kerja di posisi ini yaitu Handika Kusuma dengan email handika kusuma
12@gmail.com. Nomor teleponnya 0813 3677 4589. Kita pilih bachelor degree. Untuk programmer, dia juga masuk ke dalam departemen production. Untuk tag-nya kita pilih dia karena programmer, kita pilih programmer. Untuk availability-nya kita buat tanggal 23. Expect salary yaitu 8 juta dan proposed salary 7 juta. Jika sudah, kita simpan. Kemudian kita cek. Nah, sudah tersimpan juga satu pelamar, yaitu Andika Kusuma. Kemudian pelamar terakhir yaitu di bagian accounting. Kita buat job position-nya yaitu accounting. Untuk email-nya HRD 9. Kita tambahkan data pelamar bagian accounting yaitu Tamara Meisha. Untuk nomor teleponnya 085 6 2244 7678. Untuk departemennya dia masuk ke accounting. Untuk availability-nya kita pilih tanggal 25. Kemudian tag-nya dia accounting, expect salary yaitu 6 juta dan proposed salary 5.700.000. Kita simpan. Nah, untuk bagian accounting sudah terisi satu pelamar. Kita coba buka yang bagian accounting. Sudah terisi pelamar baru. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu kita memindahkan pelamar ini ke initial qualification untuk memeriksa apakah data-data yang telah dimasukkan oleh Tamara Meisha ini sudah benar. Jika iya, maka akan lanjut ke bagian interview pertama. Jika interview pertama sudah berhasil, Tamara Meisha ini diterima, maka akan lanjut ke interview kedua. Jika interview kedua sudah berhasil juga, maka akan lanjut ke kontrak proposal. Tahap ini merupakan kontrak antara pelamar kerja dengan perusahaan. Jika pelamar kerja ini menerima, jika pelamar kerja ini diterima lamarannya, maka akan menandatangani kontrak dengan perusahaan. Dengan kemudian kita lanjut ke bagian kontrak sign. Nah, jika sudah pada tahap ini, maka dipastikan bahwa pelamar kerja tadi sudah diterima di perusahaan tersebut. Hal ini berlaku juga untuk bagian
yang lain, yaitu web developer dan programmer. Jika sudah melewati tahap ini, maka pelamar akan melakukan kontrak kerja dengan perusahaan. Jika sudah pada tahap ini, maka Handika Kusuma telah menjadi karyawan bagian programmer pada perusahaan MyTechno. Begitu juga pada bagian web developer, Renat Pratama, jika sudah pada tahap kontrak sign, maka dia sudah ditetapkan sebagai karyawan bagian web developer pada perusahaan MyTechno. Dari data karyawan yang sudah diterima tadi, maka selanjutnya akan menambahkan karyawan sebagai employees. Di sini sudah ada study case, lalu klik new di sini, lalu sesuaikan dengan data yang sudah tersedia. Jika sudah, lalu save data yang telah dimasukkan. Jika sudah, kita bisa mengeceknya apakah data sudah tersimpan atau belum. Di sini sudah ada. Lalu selanjutnya kita menambahkan karyawan yang sudah diterima dan disesuaikan dengan data yang sudah tersedia. Nah, sudah lalu save. Ini sudah tersimpan, lalu kita akan menambahkan karyawan yang ketiga.
Kalau sudah, lalu save. Nah, di sini beberapa data karyawan yang sudah diupdate, yaitu Tamara, Handika, dan Rainal. Jika sudah seperti ini, maka data karyawan sudah dimasukkan ke dalam employees. Ini akan dikelompokkan berdasarkan departemennya masing-masing. Lalu klik New di sini. Lalu sesuaikan dengan study case. Jika sudah, lalu save. Maka di sini akan otomatis menambah 1 employees. Lalu klik New. Lalu pada accounting, sudah, lalu save. Maka pada departemen accounting akan bertambah 1 employees. Selanjutnya yaitu pada departemen production. Jika sudah, lalu save. Jika sudah seperti ini, maka pembagian departemen sudah berhasil. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang website. Modul website sendiri digunakan sebagai media profile, baik secara profesional maupun secara personal. Dan modul website tersendiri digunakan secara profesional untuk kebutuhan hiring dan juga kebutuhan media informasi.
Untuk menginstal website berada di aplikasi atau modul apps. Setelah itu di bagian search bisa diketikkan website. Apabila teman-teman belum menginstal website, maka akan muncul tombol install. Kemudian klik install dan menunggu prosesnya. Kita kembali ke menu utama. Di modul website sendiri terbagi menjadi beberapa fitur. Yang pertama ada fitur site, reporting, dan juga konfigurasi. Di menu site, terdapat beberapa menu. Pertama ada homepage, berfungsi sebagai menu utama seperti ini. Setelah itu ada menu editor. Menu editor sebagai menambah submenu. Sebagai contoh ada home, about us, dan service. Apabila kita ingin menambah menu, sebagai contoh client. Dan untuk URL atau email kita bisa isikan dengan pagar. Ketika kita save, maka akan muncul submenu baru yaitu client. Berikutnya ada konten. Di dalam konten terbagi menjadi 3, page, appointment, dan juga jobs. Di bagian page, berfungsi untuk menambahkan halaman baru. Sebagai contoh, menambahkan job, terima kasih, atau lain sebagainya. Dan untuk menu appointment, digunakan sebagai schedule atau penjadwalan. Bisa sebagai meeting, jadwal pertemuan, atau jadwal yang lainnya. Kita contohkan sebagai jadwal pertemuan atau meeting. Ini untuk jam atau durasinya berapa lama, dimulai kapan, dan juga user yang membuat siapa. Apabila sudah bisa diklik save, maka jadwal pertemuan sudah dibuat selama 1 jam dan digunakan sebagai online. Satu ada fitur jobs atau menu jobs. Pada menu jobs ini digunakan untuk hiring atau membuat lamaran pekerjaan. Sebagai contoh, kita membuat hiring programmer. Apabila sudah dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di menu terakhir ada dispatch. Fungsi dari dispatch ini ada beberapa fitur. Pertama adalah optimasi SEO dan juga HTML CSS editor. Pada bagian optimasi SEO ini berfungsi sebagai search engine optimize, atau sederhananya apabila kita cari di search engine seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya, maka website kita akan muncul lebih awal tergantung keyword yang kita masukkan. Dan di menu site, di dispatch, ada menu HTML dan CSS editor. Di HTML dan CSS editor ini berfungsi sebagai bahan kita untuk memodifikasi ataupun mengubah tampilan. Namun secara base code atau secara baris kode. Perbedaan dari homepage biasa dan juga HTML CSS editor adalah ketika kita melakukan klik di bagian edit ini. Apabila kita melakukan klik di bagian edit sebelah kanan, maka akan muncul beberapa template yang sudah disediakan oleh Odoo. Namun, apabila kita ingin memodifikasi secara general atau keseluruhan, kita bisa menggunakan fitur HTML atau CSS tadi. Sebagai contoh, kita bisa memodifikasi MyTechno, ini sebagai judul MyTechno Innovation. Maka tampilan di website MyTechno ini akan berubah. Dalam fitur edit ini tersedia beberapa template seperti banner, cover text, image text, title, dan sebagainya. Ada juga fitur customize. Sebagai contoh, kita ingin mengcustomize bagian ini. Di fitur customize ada beberapa fitur juga atau menu.
seperti ada bagian layout, gridnya mau dirubah seperti apa, content width, ketinggiannya seperti apa, itu background atau warna, shadow, bayangan, visibility, mau yang terlihat seperti apa atau mau diberikan animasi. Apabila kita sudah melakukan modifikasi atau edit, kita bisa melakukan save. Maka perubahan yang kita lakukan tadi akan tersimpan dan menjadi default homepage kita. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang website. Sekian, terima kasih.